ini adalah kawasan hutan produksi terbatas di Nagori Bosarnauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Seharusnya kawasan ini dijaga dan dilindungi. Namun, ironisnya, perusahaan CV Jaya Anugrah diduga justru mencabut pelang peringatan yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada 13 Maret 2025. Pada pelang ini, dengan jelas tertulis bahwa kawasan ini merupakan hutan negara dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 40. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18. Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, faktanya, CV Jaya Anugrah diduga tetap mengelola kawasan ini tanpa izin, mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan sawit. Bahkan, saat pleng dipasang, mereka diduga berani mencabutnya seolah menantang hukum. Kalau yang saya tahu CV Jaya Anugrah itu alih fungsi, jadi tanam sawit, jadi kebun sawit dari kawasan hutan produksi terbatas jenisnya. Jadi kalau menurut saya memang karena sudah kita laporkan juga ke lingkungan hidup dan sudah dibuat sesuai dengan aturan, sudah disuratin, itu nggak boleh dikelola CV Jaya Anugrah lagi, harus diberhentikan. Cuman yang kita kesalkan sampai saat ini tanaman mereka yang di dalam masih bertumbuh subur, berkembang, belum masih ada dikelola tindakan. Iya. Artinya masih dikelola oleh mereka. Kalau secara kasat mata kita nggak langsung melihat kalau mereka langsung mengelola, tapi secara umum karena belum dicabut tanamannya, udah pasti mereka masih mengelola. Kita dengar kemarin katanya ada sempat diplang oleh Dinas Kehutanan ya? Atau Iya benar Pak. itu tanggal berapa itu? Itu tanggal 13 kalau bisa saya Tanggal perbaiki. 13 ya? 13 Maret ya? 2025. Tadi tim media ke lokasi, itu pelang sudah dicabut. Gimana tanggapan Ibu? Ya sangat kecewa lah Pak, karena kan artinya pelang itu udah ibaratnya udah di garis polisi lah, itu nggak boleh dikelola dari ini batas, ini semua kawasan hutan itu peraturan udah gimana dibilangnya, udah diberhentikan, bahkan udah disuratin. Artinya itu kan melawan peraturan yang ada di negara kita ini. Jadi kalau bisa ya, karena itu memang wilayah KPH 2 lingkungan hidup, secepatnya lah harapan kita supaya ditindak tegas lah yang dialihfungsikan ini. Karena kan gini juga besar harapanku sebagai penghulu Bosarnauli dengan adanya program Koperasi Merah Putih yang disarankan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo. Jadi kita berharap sepenuhnya kalau di Nagori Bosarnauli itu Koperasi Merah Putih itu kawasan hutan ini kita pakai sebagai koperasi bertani, kelompok tani. Kan kalau koperasi ini nggak harus simpan pinjam, bisa juga koperasi berbentuk tanaman pertanian. Jadi kalau memang bisa itu nggak dikelola pihak yang tidak berwenang, yang tidak punya izin yang resmi, kalau bisa itu biarlah masyarakat Nagori Bosarnauli yang mengelolanya berbentuk koperasi merah putih yang mau diciptakan ke depannya. Itulah harapan kami, Pak. Pangulu Nagori Bosarnauli mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Bahkan, bukan hanya CV Jaya Anugrah, ada juga oknum-oknum lain yang diduga ikut menikmati hasil dari perambahan kawasan hutan ini. Akan melaporkan kembali kepada KPH 2 gimana tindakan selanjutnya. Karena kita kan Pak nggak bisa langsung memponis, atau itu semua tindakan Masih harus dugaan, dari lingkungan hidup yang membuat apa tindakan-tindakan ke situ. Kita hanya bisa melaporkan. Itu aja yang bisa Pak. Apa harapan Ibu? Harapan saya seperti yang tadi saya katakan itu, harapan saya besar harapannya itu supaya bisa masyarakat itu mengelola, kan itu termasuk kekayaan alam kita Pak. Itu udah aset, sebenarnya aset Bosarnauli. Kenapa orang Pematang Siantar yang menikmati kekayaan alam di Nagori kita, sementara keuntungan di Nagori itu sendiri nggak ada, tapi hal positifnya banyak dengan tidak bisa dikelola oleh masyarakat. Selama ini mungkin masih hutan, masyarakat kami bisa penghasilannya dari situ.
masih ditemukannya rotan, masih bisa nyari bambu. Jadi dengan dialih fungsikan dengan kebun kelapa sawit, otomatis pendapatan warga itu pun udah hilang lah Pak dari situ. Dan harapan kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa mengelola itu kan masyarakat Nagori itu sendiri. Dengan adanya nanti koperasi ini juga ya harapan kita bisalah memperbaiki pertumbuhan pendapatan warga kita di Nagori Bosarnauli. Kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo, harapan kami, saya yang mewakili kepala desa dari Bosarnauli, untuk kehutanan yang ada di Nagori Bosarnauli, biarlah kiranya Bapak langsung memberikan izin pengelolaannya kepada masyarakat yang setempat dan menindak tegas oknum-oknum yang sudah tidak bertanggung jawab selama ini mengelola tanpa izin yang resmi dari Menteri Lingkungan Hidup maupun dari Kehutanan. Bu, tadi Bu, salah satu warga Siantar yang menikmati itu siapa Bu namanya? Itu kan Pak, yang setahu kami sampai saat ini yang mengelola itu CP Jaya Anugrah. Ya, namanya Melin. Melin. Dan memang selain ibu itu juga ada juga seorang kepala desa di situ mengelola. Siapa namanya? Kalau namanya Bapak Roberto Nenggolan, Roberto Nanggolan ya. Itu Iya. kepala desa mana itu? Buntu Turunan. Oh, Pangulu Nagori Penguli Buntu. Nagori Buntu Turunan mengelola sehamparan dengan yang dikelola CP Jaya Anugrah ini. Berapa luas? Bu, CP Jaya Anugrah itu berapa luas yang dikelola? Kalau CP Jaya Anugrah sesuai dengan PT yang kita terima 24 hektar Pak. 24 hektar. Iya, tapi kalau yang dikelola Pangulu Buntu Turunan ini kita belum tahu pasti berapa hektar karena belum pernah ada pemetaan berapa hektar yang dikelolanya. Cuman sesuai dengan laporan dari warga dan kita lihat di lapangan itu kelapa sawitnya masih baru ditanam. Jadi kalau terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas, mungkin itu sampai berbuah tinggi lah Pak, nggak ada tindakan dari KPH 2. Lalu, di mana peran penegak hukum? Mengapa sampai saat ini CV Jaya Anugrah masih bebas beroperasi? Apakah ada pihak yang melindungi mereka? Masyarakat menunggu tindakan nyata dari aparat berwenang. Jangan biarkan perusakan hutan terus terjadi tanpa ada hukuman tegas. Jangan biarkan hutan kita dirusak. Jangan biarkan hukum dilecehkan. Mari kita kawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Kabupaten Simalungun, Zulfandi Kusnomo, Tim Liputan SNTV melaporkan.